sebab kesombongan. Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya beliau mengatakan, kenapa sih orang itu bisa sombong? Satu, ada sebab dalam diri orang yang sombong, ada sebab ada pada orang yang disombongi, orang kedua, dan ada sebab yang ketiga yang tidak ada kaitannya dengan orang yang sombong dan orang yang disombongi. Sebab yang pertama, Pak, sebab sombong sebab ini ada dalam diri orang yang sombong. Sebabnya apa? Ujub. Kemarin sudah kita sampaikan. Orang itu kalau ujub sudah gampang nanti sombong. Ujub itu kan merasa dirinya hebat, merasa dirinya sempurna, merasa dirinya luar biasa. Ujub. Kalau itu yang dirasa gampang sekali Pak terjebak dalam kesombongan. Apa itu? Jika ada tambahan rasa dalam hati, yang lain bawah, yang lain rendah, sudah kiber, itu namanya sombong. Ujub kan takjub, merasa dirinya luar biasa, itu ujub. Itu gampang, kalau seperti itu gampang sombong, Pak. Ditambahi sedikit rasa, apa itu rasa? Yang lain lewat, yang lain rendah, sudah, itu namanya sombong. Ujub. Makanya kita tidak boleh ujub, Pak, ya. Makanya ulama-ulama zaman dulu itu Masya Allah, mereka sampai memberi nasihat kepada kita. Seandainya kamu sholat semalam suntuk, sholat sunnah semalam suntuk, kemudian pagi-pagi terus dalam hatimu merasa kamu ini orang yang hebat, kamu ini orang yang luar biasa, kamu heran terhadap dirimu, dosa ujubmu itu lebih banyak daripada pahala yang kamu dapat dari melaksanakan qiyamul lail semalam suntuk. Qiyamul lail kan sunnah, Pak. Ujub dosa, haram, dosa besar ujub. Kemudian yang berkaitan, sebab yang kedua yang berkaitan dengan orang yang kedua yang kita sombongi, itu adalah dendam dan hasad. Kalau kita dendam, kalau orang itu kita dendami, orang itu kita hasati, gampang Pak kita terjerumus dalam kesombongan. Contoh, ada orang berbuat salah kepada kita, kita tidak maafkan. Karena kita tidak maafkan, karena kita dendam, seumur hidup kita dendam sama dia, Pak. Kira-kira kalau dia itu memberi nasihat kepada dia, kepada kita, memberi masukan baik kepada kita, menasehati kita, terima tidak? Kita enggak terima. Sehingga kita jatuh dalam batarul haqqi wa ghimtun nas. Kita rendahkan dia dan kita tidak terima kebenaran yang datang dari dia. Meskipun itu jelas-jelas benar. Karena kita dendam sama orang itu. Orang itu tempat dendam kita, orang itu kita dendam. Begitu juga orang yang kita hasati, Pak. Ya, orang itu semakin tinggi, semakin karirnya sukses, semakin luar biasa. Kemudian kita ini Allah takdirkan kita ini pas-pasan, ya. Contoh, terus kita hasad sama orang itu kita hasati. Kira-kira orang itu yang kita hasati, Pak, datang menasihati kita, kira-kira kita terima tidak? Blas tidak. Ngapain saya nasihat? Saya nerima nasihat dia. Kita terjatuh dalam batarul haqqi wa ghimtun nas. Kita tolak kebenaran dari orang itu meskipun kebenaran jelas dalilnya, dan juga kita rendahkan dia karena kita hasad sama dia. Kemudian sebab yang ketiga, ya, sebab yang ketiga, sebab lain. Sebab ini tidak berkaitan dengan sebab yang pertama yaitu ujub, dan sebab yang kedua yaitu kita hasad, orang itu kita hasati atau orang itu kita dendami. Apa itu sebab yang ketiga? Adalah riya. Riya, Pak. Bagaimana riya itu menjadi sebab sombong? Contoh, Pak, ya, contoh. Riya. Ketika ada contoh ini, ada diskusi mencari kebenaran
mana yang dalilnya kuat, mana yang dalilnya lemah. Kalau orang yang diskusi, adu argumentasi, kok orangnya riak, Pak. Pamer, suka dipuji orang. Ketika dia kalah, Pak. Ketika dia kalah, gimana itu? Atau mungkin dia nggak mau kalah. Kalau seandainya dia kalah, padahal dia itu orangnya suka pamer, suka dipuji. Sangat-sangat besar dimungkinkan dia tidak akan mau menerima kekalahan, tidak akan mau menerima kebenaran dari lawan. Karena dia suka pamer. Kalau dia suka pamer, kalau seandainya dia menerima kekalahan, menerima kebenaran lawan, apa kata orang? Nanti dia direndahkan orang-orang dong. Itu namanya riya itu. Itu namanya riya. Jadi ada 3 ya, ada 3.